Yang penting secara legalitas kan kita sudah mendapat amanah dari Kongko Seniman kan, pikir bagaimana Dewan Kesenian ini untuk 5 tahun ke depan ini dengan kondisi udah milenial luar biasa ini kan, semuanya sudah di jari yang dua ini semuanya. Bagaimana caranya kita bisa mengangkat dan mengembangkan seni dan budaya itu. Inilah peran DKD untuk bisa mengarrange barang ini supaya melahirkan. Kita juga ingin mengangkat bahwa budaya itu menjadi sebuah pemahaman kita bahwa kita sudah berbudaya dari dulu. Bahwa kita hadir di negeri ini atau di tanah ini sudah punya budaya masing-masing. Karena itu bagian yang harus dijaga. Dumai ini bukan kampung yang lahir atau kota yang lahir tanpa ada identitas. Memang harus memulai. Harus kita mulai. Memang ada berat dan segala macam, saya pikir harus mulai dan kita harus mampu mengkomunikasikan semuanya. Jadi pimpinan yang baik itu adalah bagaimana dia bisa diterima di semua ruang anggotanya ini dengan segala macam karakter, dan dia harus bisa memposisikan itu semuanya harus masuk dalam pemikiran kita untuk bersama kita selesaikan. Itu yang spektakuler, itu penting. Kata Atuk ini, tutup mulutmu biarkan karyamu berbicara. Yuk kita ngobrol, lantangkan suara, hanya di sini di Radio POV. Podcastnya Bulan Dumai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast of You. Sobat podcaster dimanapun Anda berada di malam hari ini, sesuai janji saya tadi yang mantau live saya di TikTok ya, dan juga di Facebook kita sudah branding juga bahwasannya malam hari ini kita akan menghadirkan sosok Ketua Dewan Kesenian Daerah Kota Dumai, Bang Agus S. Alam. Ya, makasih. S itu apa boleh tahu Bang sebenarnya? Itu nama kampung, sungai. Ya. Ya benar, berarti selama ini kata saya Agus Sungai Alam ya berarti ya. Bukan sarjana alam. Alam gaib. Jadi Bang Agus ini baru-baru ini hasil Musenda, Musyawarah Senian Dumai, terpilih menjadi Ketua Dewan Kesenian Daerah Kota Dumai. Periode 2025 2030 Bang ya. Sama jabatan kayak kepala daerah juga Bang ya. Harus bersinergi dong Bang berarti. Oke, jadi sudah terpilih dan tentunya saya juga berada di bagian dari Musenda itu ya. Dan saya depan Bang Agus nih ngomong, saya nggak milih Bang Agus. Ya. Tapi saya pernah milih Bang Agus kepala itu waktu Bang Agus bersaing dengan Bang Zamzami. Oh, lama. Tim suksesnya malah Bang Asda. Atau sama Bang Asda pokoknya ya kan, iya kan? Oh, di Patra dulu ya. Iya. Betul. Gitu kan? Jadi saya 2 kali tapi masih muda-muda kalian tuh. Iya, masih muda ya. Jadi pada waktu itu saya milih Bang Agus kalah. Malam saya melawan Bang Agus juga kalah. Tidak bisa dibaca ya. Jadi itu seninya Bang ya. Jadi itu bagaimanapun itulah musyawarah ya. Jadi apapun setelah itu hasilnya ya sama-sama kita sepakatin dong. Oh ya. Jadi jangan ada lagi suka tidak suka. Aku nggak begini, nggak boleh. Ya. Itu hasil kita bersama. Kita bersama. Oke, sebelumnya silahkan sapa dulu Bang Agus. Ya. Penonton kita. Baik, terima kasih teman-teman. POV ya. Podcast of You yang saya cintai. Terima kasih atas diundangnya di sini. Ini menjadi hal penting untuk menyampaikan pemikiran, untuk menyampaikan gagasan, untuk bercerita tentang masa depan dengan akal sehat yang lebih baik. Kita perlu media-media podcast ini lebih banyak di Kota Dumai. Apalagi yang sudah lama POV ini kan sudah terkenal sekali ini kan. Semoga tetap eksis dan kita dukung itu dan sudah selalu memberikan hal-hal positif untuk Kota Dumai. Iya. Bang Agus Sungai Alam dikenal sebagai hari ini orang mengenalnya sebagai Ketua Dewan Kesenian Daerah. Tapi di balik itu beliau adalah seorang sastrawan juga nih. Benar Bang ya? Boleh lah ya, sastrawan ya. Jadi kalau ngomong seninya Bang Agus ini di mana sih arahnya itu? Ya dia harus sastrawan ya. Jadi terus dia juga adalah aktivis yang sangat keras sekali. Termonitor ya. Aktivis yang sangat keras sekali ya. Dan juga salah satu juga bagian yang memperjuangkan PAD Kota Dumai juga Bang.
Nah. dan kabarnya. Benar ya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Syukur. Memang bukan Bang Agus saja, tapi banyak Betul. kerjasama. Semuanya Teamwork, terlibat. Pemerintah, swasta, ya kita sama-sama lah. Jadi kalau ada yang klaim begini-begini, Nah, ini kerja sama tim ya, sama-sama Bang ya. Iya. Intinya hari ini kita dapat Untuk PAD rumah, ya. Jadi penting kita untuk rumah. nggak nonton aja Bang ya. Betul. Jalan kita dilewatin, di keruh digini-giniin, ternyata nggak dapat Sepakat. hasilnya gimana juga ya. Ya. Jadi oke Bang, kita bicara fokusnya ke arah Dewan Kesenian Oke. daerah ya. Siap. Hari ini Abang terpilih ya, menunggu SK, menunggu dilantik juga nih. Ada hal-hal yang mungkin ingin disampaikan Bang? Yang penting secara legalitas kan kita sudah mendapat amanah dari Kongko Seniman kan, tinggal pemerintah untuk memberikan SK itu bagian dari proses administrasi yang harus kita lalui. Saya pikir itu harus kita tunggu dan mudah-mudahan proses cepat. Ya kan, kita juga tidak mau menggesa-gesa kan, pemerintah punya mekanisme dan tata cara mereka sendiri kan. Yang penting kita hari ini walaupun proses jalan, ya kita sudah mulai berpikir bagaimana Dewan Kesenian ini untuk 5 tahun ke depan ini dengan kondisi udah milenial luar biasa ini kan, semuanya sudah di jari yang dua ini semuanya. Bagaimana caranya kita bisa mengangkat dan mengembangkan seni dan budaya itu. Benar ya. Itu dia. Nanti akan kita bicarakan di rapat kerja. Kemudian bagaimana keberpihakan pemerintah juga terhadap dalam pengembangan seni dan budaya itu. Kemudian bagaimana peran aktif juga para pelaku seni ini untuk mengembangkan seni itu sendiri. Pada prinsipnya pemerintah hari ini seharusnya merasa terbantu dengan adanya rekan-rekan Dewan Kesenian Daerah. Karena porsi kerja mereka sudah ada yang mengerjakan gitu ya. Saya pikir gitu. Dan tentunya tanggung jawab tetap nggak boleh lepas. Ya, tetap lepas ya. Tapi intinya porsi yang seperti ini diserahkan kepada yang ahlinya. Ya. Terus kalau kita kaji ulur ke belakang ya, Dewan Kesenian Daerah Bang ya. Ini memang pada prinsipnya memang bersandingan dengan pemerintah. Ya. Karena saya ingat sekali pada waktu itu ketua Dewan Kesenian Daerah pertama kali adalah Haji Kasirudin Jalil ya. Kak Ilal ya. Pada waktu dia lah ketua Dewan Kesenian pertama. Pada saat itu masih menjabat sebagai asisten 1 ya. Asisten ya. Beliau yang menjabat sebagai ketua Dewan Kesenian. Dalam hari ini pemerintah memberitahu nih, ini adalah organisasinya, wadahnya pemerintah ya. Bukan pemerintah pure, tapi memang ini bisa dibilang semi plat merah lah. Ya Bang ya. Jadi oleh karena itu tentunya support dari pemerintah tetap harus sinergi terus ya. Betul. Sejauh ini Bang, yang saya tangkap nih ada isu-isu miring nih. Kita ungkap saja ya. Biasanya background Abang, latar belakang Abang aktivis ya, keras kepada gini ya. Kritik dalam artian ya kita tergantung nyikapin gimana sih sebenarnya ya. Tapi namanya kritik itu dalam sebuah demokrasi ya memang harus ada. Ya. Kalau tidak kayak gitu nggak hidup nih nurani pemimpin kita kan. Cuma mungkin ada hal-hal yang lain mungkin yang kita juga tidak ngerti nih. Jadi ada ganjalan-ganjalan nggak Bang menurut Abang nih? Versi Abang nih ke pemerintah hari ini Bang. Duduknya Abang di DKD ke pemerintahan hari ini. Aman ya? Aman. Hubungan baik? Baik ya? Iya. Jadi ada isu-isu saya terakhir pikir tak ada persoalan. Saya menganggap bahwa pemerintah adalah bagian yang harus mensupport. Kita juga harus memberikan yang terbaik untuk daerah ini. Jadi saya nggak pernah berpikir yang aneh-aneh. Tapi saya berpikir akan sehat. Pasti pemerintah mendukung hal yang positif. Harus. Nah itu. Jadi kalau tidak ada rasa dendam, tak ada aku rasa aku bagaimana mengembangkan seni ya. Intinya kalau ada yang perlu kita omongin, kita omongin. Bisa selesaikan dengan berbual Bang ya. Kalau tak berbual bahaya. Tak bisa harus. Apa katunya ini ngeri kan? Oh iya siap. Saya pikir begitu. Jadi saya tidak terlalu masuk hati dengan urusan pikiran orang. Yang jelas saya melakukan yang terbaik untuk daerah ini dan kita sekarang ini sudah cukup matang lah untuk ini. Jadi siapapun pemerintah yang telah kita dukung, ya kita dukung gitu. Yang kita sampaikan ini ada segala macam. Kalau memang belum ada pemikiran yang sama, mungkin kita harus cari jalan yang sama. Bagaimana mencari titik sama itu yang lebih baik. Itu saya pikir sederhana aja, tidak ada masalah itu. Intinya pada waktu itu mungkin ada perbedaan dalam artian memang konteksnya memang harus berbeda pada waktu itu ya. Dalam konteks pilkada dan lain-lainnya. Toh setelah itu sama seperti Dewan Kesenian ini. Setelah itu terpilih, barang itu jadi, semua harus dukung. Betul. Saya sepakat begitu. Jadi nggak ada lagi seharusnya mengkotak-kotakan lagi. Tidak ada. Terus yang lainnya juga yang kemarin tidak, yang melebur, memberi dukungan penuh nih. Karena ini udah terpilih secara masyarakat, secara umum ya. Jadi itu kedewasaan kita berdemokrasi kan, berpikir bahwa kita ini kan harus
bisa menerima sesuatu yang kita katakanlah kita pada saat itu belum diberi kesempatan, ada teman kita diberi kesempatan dengan proses demokrasi yang benar dan itu sudah disepakati semua menjadi sebuah keputusan. Saya pikir kita harus siap kalah dan menang, itu sportivitas, konsekuensi konsekuensi dari sebuah perjuangan. Itu dia. Saya pun tak yakin juga kalau bisa menang ya. Kalau saya kalah tetap juga dukung. Sama sebelum ini saya kalah juga. Berapa kali juga tak bisa segala macam. Itu hal biasa. Ya, tapi saya kemarin dukung abang kalah bang. Terus kemarin nggak dukung abang kalah juga deh bang. Gimana? Berarti gimana nih bang? Ya terlepas itu sama aku juga itu. Selalu kalau yang dulu ini mau didukung, kalah. Bila sini kalah lagi sama. Jadi memang tidak bisa itu penentuan kita. Jadi itu hal biasa. Tapi yang paling penting tadi ini kembali kepada bahwa siapapun itu ketika dia menjadi pemimpin kita. Ya kita harus mengatakan itu pemimpin kami bersama, kita bersama. Persoalan kita bukan bagian ini, tapi ini adalah pemimpin rakyat yang kita pilih bersama. Terlepas saya tidak milih segala macam, tapi itu sudah jadi keputusan masyarakat dan kita hormat. Iya benar-benar ya. Itu selesai. Begitu juga kepala daerahnya juga sama. Ya udah selesai. Selamat tinggal kekasih hati. Terima kasih untuk semua yang indah. Kau ukir senyum di ruang jiwa yang takkan pernah bisa hilang begitu saja. Aku pergi bukan karena tak sayang, justru karena cintaku terlalu dalam. Semoga langkah ini kita lewati tanpa luka yang lebih pedih lagi. Lakukanlah sesukamu, kejar semua mimpimu. Aku di sini menunggu dalam diamku. Dan bila letih sudah menyapa langkahmu, kau tahu kemana harus mencariku. Hatiku selalu ada untukmu di saat kau telah benar menginginkan. Dewan Kesenian Daerah. Ada berapa komite bang saat ini bang? Kalau saat ini ada 7 ya. 7 komite. Ada tambahan 2 komite baru lagi. 2 komite baru apa tuh bang? Komite yang lamanya sastra, teater, musik, kemudian apa? Bukan sastra, teater, musik. Musik itu terbagi 2, musik Melayu sama modern kan. Sekarang ada tambahan pengembangan musik budaya Melayu yang modern itu kita khususkan untuk jadi komite pengembangan budaya Melayu. Satu lagi tambahan baru itu adalah komite pengembangan ragam budaya nasional. Ini agak beda nih dengan yang sebelumnya. Ragam budaya nasional. Ya, ragam budaya. Tapi yang 5 komite yang sudah ada yang selama ini menjadi bagian dari Dewan Kesenian itu ya tetap teater, musik, seni musik, seni sastra dan yang lain-lain itu. Teman baru aja 2 itu. 2 teman baru ya. Ya dasar berpikirnya kenapa kita harus musik, ada musik Melayu ya, kasih aja ruang pengembangan musik Melayu dan budaya Melayu itu ya, macam-macam lah itu. Ada musiknya, ada tarinya yang khusus untuk tradisional Melayu. Kemudian pengembangan untuk ragam budaya Nusantara itu ya macam-macam di situ. Ada etnisnya, ada segala macamnya. Yang ini nanti akan kita coba kolaborasikan menjadi sebuah suguhan yang baru buat karya-karya Indonesia gitu nanti. Jadi sebenarnya kalau dikaji Dewan Kesenian ini daerah dituntut yang punya produk sendiri bang ya. Produk dalam artian menjaga kelestarian itu tadi. Terus mungkin ada yang ditonjolkan di daerahnya. Ada nggak sih seperti itu? Saya pikir harusnya gitu. Ya, harusnya produk, gini, DKD ini melahirkan semacam sebuah
karya baru yang bisa menjadi wajah Dumai kah atau menjadi ikon Dumai kah. Intinya itu tidak menutup ruang untuk itu. Misalnya contoh kemarin itu ada soal layang gitu kan, layang itu kan yang dapat cagar budaya tidak benda itu kan. Jadi itu salah satu. Sebetulnya layang itu kan semua orang udah tahu itu, tapi dia mengkarakteristikkan layang itu dengan identitas Dumainya. Jadilah dia layang wow yang khusus Dumai dan itu dicatat sebagai warisan budaya tidak benda itu kan. Nah, itu dia kan ada tuh Bapak itu kemarin. Nah, itu harus ada lagi misalnya di rumah ini agenda acara budaya tingkat Riau-nya tidak ronjol, misalnya ada di Bagan bakar tongkang. Ya, kayak di Teluk Antan tuh. Pacu jalur atau di mana lagi yang macam-macam lah gitu. Ada di Siak, ada Siak Detur atau segala macam yang sekarang tidak jadi lagi itu. Tapi cuma harus kita pikirkan, kita punya potensi laut. Kita punya potensi etnisitas yang berbeda-beda. Bagaimana kita membuat sebuah kebersamaan dalam konteks budayanya segala macam. Saya pikir itu sebuah yang baru. Persoalan bagaimana inilah peran DKD untuk bisa mengarrange barang ini supaya melahirkan karya-karya besar baru baru tanpa meninggalkan yang lama ya. Itu. Jadi kayaknya macam kata Gus Dur lah, mencari yang lebih baik tanpa meninggalkan yang lama yang baik. Yang buruk tinggal juga. Iya. Jadi kalau sudah Dewan Kesenian punya arah ke situ, jadi kayaknya Bang tidak ada alasan pemerintah buat tidak support ya. Wajib support karena ini udah itu tadi dibantu ngerjain loh ya. Apalagi kalau kita ngomong hari ini Dumai sebagai kota kunjungan nih Bang. Kota kunjungan, bagaimana kita bisa dari seni-seni tadi kita bisa melahirkan sebuah produk yang bisa menarik pengunjung juga datang ke Dumai. Ya. Ini tugas Abang juga nih, PR nih Bang. Tugas bersama seniman. Iya. Kita hari ini itulah yang mau kita minta pemikiran bersama. Apa yang harus kita bikin? Kalau masih tidak out of box ya gitu-gitu aja. Iya, nggak ada baliknya kan. Kita maunya misalnya Dumai ini yang heterogenitas, Dumai daerah industri, Dumai pintu masuk gerbang Riau. Di sini ada budaya yang bermacam-macam. Kita punya ciri khas yang bisa juga dilihat oleh nasional dan regional kita Riau sendiri. Hari ini kan kita belum membuat itu. Contohnya mungkin ada satu lomba mancing ya. Kita mulai kan lomba mancing. Nah, cuman pesertanya belum ada dari tingkat nasional atau segala macam. Nah, itu dia. Tapi meriahnya itu banyak perahu dan segala macam. Tapi kan belum dikemas nih. Misalnya dikemas bagus bakal dijual ya. Betul. Jadi gitu. Dia menurut kita tuh tinggal bagaimana kita mengemas sebuah karya itu sehingga dia memberikan dampak positif atau orang suka dengan itu, ya itu yang harus kita ciptakan. Dialektikanya itulah harus kita ciptakan itu. Tak bisa dia berkembang dengan sendiri dan ini perlu peran orang-orang yang punya keahlian untuk itu. Iya. Itu dia. Hasil akhirnya harus ada impact-nya apa nih? Itu dia ya. Ya. Terus satu lagi tuh Bang, ratip kampung gitu kan. Nah, ratip kampung itu kan bagian dari budaya, misalnya buang ancak segala macamnya itu sebuah budaya Melayu lama yang sudah ditinggalkan ketika Islam itu masuk, sehingga itu bukan hanya untuk menghidupkan budaya animismenya, tetapi bagaimana ritual itu menjadi sebuah perhelatan budaya yang menarik, bahwa daerah ini dulu punya tradisi yang pernah lahir di sini segala macam. Dan itu yang dibutuhkan gitu. Yang dibutuhkan orang-orang luar negeri itu gitu juga kan, melihat ketradisionalan. Bukan kita mengeksploitasi ketradisionalan kita untuk mereka hadir, tapi tidak. Kita juga ingin mengangkat bahwa budaya itu menjadi sebuah pemahaman kita bahwa kita sudah berbudaya dari dulu.
bahwa kita hadir di negeri ini atau di tanah ini sudah punya budaya masing-masing. Karena itu bagian yang harus dijaga. Pelestariannya kita angkat juga harus diangkat, kemudian dengan pola-pola tidak kembali kepada animisme dan segala macamnya itu. Tapi yang muncul adalah nilai seni dan budaya. Dan yang terpenting anak cucu kita tahu nih Bang ya. Itu dia. Tanpa ada seperti itu ya hilang begitu saja pasti ya. Habis satu generasi ini udah habis berarti itu ya. Jadi itu hal yang penting. Ini saya pribadinya juga nggak tahu nih Bang ya. Itu dia. Secara persisnya nggak tahu. Betul. Ya. Jadi mungkin yang ke abangnya mungkin itu penting ya. Coba kami itu kalau kita dulu sakit-sakit. Nenek kita bikin temas ya, tahu kunyit ini kena hantu laut, ini kena demam panas segala macam. Ya itu kan secara tradisional kan orang zaman dulu memahami adanya itu. Dan itu kan sebuah hal yang harus bukan untuk dibuat lagi, karena sudah ada rumah sakit yang modern sampai handphone bisa mengecek kesehatan kita. Dia sebagai budaya ini punya makna yang memberikan pemahaman bahwa ini. Nah itu yang perlu kita lestarikan. Kita catat sebagai buku-buku di Dumai bahwa Dumai ini bukan kampung yang lahir atau kota yang lahir tanpa ada identitas. Tiba-tiba muncul gitu aja. Dari dasar air tiba-tiba muncul ada campak langit. Iya. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan dari buku. Ini belum dokumentasi buku. Buku. Jadi buku ini juga bisa tahu orang berkunjung ke Dumai. Oh ini buku Dumai. Terus orang berkunjung mungkin jadikan oleh-oleh juga nih. Ini buku dan Dumai bisa dijadikan betul, mata ya. Betul. Terus kalau kita memang ada berkesenian di dalam bidang tari ya, mungkin udah udah dikombinasikan yang baru atau gimana, yang lama mungkin bisa dikombinasikan dalam bentuk kalau sekarang flash disk ya Bang ya, masukkan juga sebagai cendera mata. Jadi orang datang ke Dumai ada yang dibawa juga, bukan kerupuk pedas terus kan. Itu dia. Dumai kerupuk pedas. Tahu lah yang hal. Emang ya enggak ulah kerupuk pedas. Minta ampun apalagi pakai tahu ya. Iya. Oke, baik. Gimana dong? Terus. Jadi program ya. Kita juga pengen tahu program nih Bang. Program ada jangka pendeknya lah ya. Mungkin dalam tahun ini yang mungkin ada perhelatan yang mau dibuat apa gitu Bang. Yang mungkin bisa digaungkan dari sekarang nih. Kira-kira apa nih? Kemarin ya. Programnya pertama memang ada rencana untuk yang dari pengembangan budaya seni dan budaya Melayu itu. Pertama kita memang harus menerobos bantuan dari pusat lah. Sekarang kan ada nama Indonesia, ada segala macam. Kita juga mendukung kreativitas seniman. Tapi program DKD itu sendiri nanti akan mudah-mudahan pemerintah membaiklah anggaran ini kan. Anggaran ini masih efisiensi luar biasa ya. Tambah lagi saya dengar 2026 ini agak turun lagi segala macam. Tapi kita berpikir positif saja lah. Tapi yang paling penting adalah bagaimana mengangkat nama Dumai, budaya-budaya Dumai itu untuk budaya. Kemudian untuk sastra begitu juga. Saya akan benahi dulu bagaimana pelaku sastra, pelaku teater segala macam itu betul-betul tidak otodidak lagi gitu. Ada hal yang harus mereka cerahkan dalam diri mereka. Memang harus ada, kita hadirkan tokoh-tokoh yang bisa menularkan pemikiran-pemikiran baru kepada kawan-kawan pelaku seni hari ini. Makanya untuk dalam waktu dekat ini memang harus membuat kegiatan banyak gitu. Pembekalan kepada pelaku-pelaku seni, bagaimana karya-karya itu lebih memberikan dampak yang bukan untuk diri dia atau sedikit saja, tapi lebih besar lah gitu. Yang spektakuler itu penting. Memang butuh dana dan segala macam. Makanya tugas Dewan Kesenian untuk memikirkan itu kan. Memikirkan dan mencari juga kan. Iya. Betul. Kemudian yang selanjutnya itu ya kan bicara soal bagaimana mereka berkarya. Terus mereka ini kan bukan P3K. Ada honornya. Mereka kan harus kita siapkan penimbal kalau sakit, ada asuransinya lah. Ini yang tak tahan awak ini kan. Masa kita berkarya segala macam, sementara buruh dimanjat, ngecat, membersihkan kaca aja punya asuransi. Seniman yang membuat karya besar, begitu sakit asuransi tak ada. Obat ya. Kalau asuransi dari negara mungkin kelewatan katanya, ini dah tidak masuk warga miskin. Kalau swasta, mak belum cukup biaya. Di tengah-tengah dia ini. Posisi di tengah-tengah ya. Tengah-tengah. Di atas tidak nanggung Bang. Nanggung susah masuk lebih tak ada duit, mau masuk ke bawah lewat. Tak mau lah orang mengaku seniman itu fakir miskin. Iya. Tapi pada tidak hari ini itu perlu kami pikirkan bahwa minimal kita bisa membantu kerjasama dengan pihak-pihak terkait bagaimana upaya untuk bisa
memberikan kesejahteraan itu. Ya. Saya juga beberapa program sudah coba kita susun, tinggal nanti membicarakan dengan pemerintah. Artinya kita tidak merusak dana APBD, tapi ada program yang bisa memberikan kontribusi positif kepada seniman. Ya minimal hari ini pemerintah tidak bisa mensupport secara penuh secara finansial, mungkin ya secara kebijakan. Ya, penting kan? penting. Itu lebih penting. Itu lebih Kalau penting. ada kebijakan banyak bisa dibuat kan. Sangat. Ya. Makanya saya berpikir bahwa ada yang berkarya yang memang tidak di ruang dia untuk bicara soal bagaimana mencari sponsor dana dan segala macam. Ada juga yang di ruang dia hanya untuk membuat kajian dan teori segala macam. Dan ini yang kita gabung. Ada pula yang bisa membicarakan ini. Ini harus penting. Konsep saya ke depan itu sederhana sebetulnya. Memang harus ada dana abadi. Dana abadi. Ya, dana abadi berkesenian itu harus ada. Itu sama dengan pemerintah bikin sekarang itu 5 triliun itu dana abadi kesenian itu. Nah, disitulah yang membagi bunga-bunganya setiap tahun. Tapi kalau kita di Duma ini, saya pikir mungkin ini tergantung pemerintahnya. Kalau kita bisa mempresentasikan masalah ini dengan baik, ini tidak akan mengganggu lagi seperti misalnya dana-dana hibah dan segala macam yang harus ada di KD, tapi dia punya dana sendiri yang terkait dengan. Tapi bertanggung jawabkan itu dengan benar. Ya, itu yang penting, Bang. Jangan nanti kita buat proposal dan tuh buat aja akuntansi semuanya, karyanya tak ada juga. Melengkop, Bang. Aku di situ tak mau. Melengkop, Bang. Melengkop, Bang. Kalau kami dulu sejuk. Sejuk. Nah, itu yang mau kita. Ya. Makanya harus ada tanggung jawab kita, tanggung jawab moral, tanggung jawab kita sebagai seniman. Oke, karyanya seperti apa? Kita harus bukan mengarahkan atau memberikan apa. Kita ingin Duma ini tahu orang juga ada. Seharusnya dengan kompleksitas daerah yang lebih ragam pesona, ragam etnis, ragam masalah industrial, budaya, iya juga, kerupuk cabai, iya juga, Malaysia, iya juga, komplit banget, trafficking, iya juga, narkoba, iya juga, luar biasa, pintu masuk ini segala macam, itu karya-karyanya memang nggak aneh seharusnya itu. Jadi oleh karena itu saya pikir ini yang kayak nanti akan kami bincangkan, apa yang kita lahirkan sebagai sebuah karya besar dari Duma ini. Ya saya yakin kawan-kawan seniman tuh punya mimpi-mimpi besar semua. Pasti. Saya yakin kepalanya punya gagal. Cuma kadang-kadang menjadi malas saja, tak sanggup orang nanti atau kita gila katanya kan. Itu dia, Bang. Sebenarnya kalau itu tadi segala sesuatu dibicarakan, Bang, bicarakan, butuh forum, butuh wadah juga kan. Terus yang lainnya pada dengerin, terus kalau memang itu bisa masuk akal dikerjain sama-sama, jangan dibebankan. Itu bakal bisa sebenarnya. Bisa. Tapi kalau dipikir sendiri memang gila, Bang. Ya, saya pikir memang harus memulai gitu. Harus kita mulai. Memang ada berat dan segala macam, saya pikir harus mulai dan kita harus mampu mengkomunikasikan semuanya. Jadi pimpinan yang baik itu adalah bagaimana dia bisa diterima di semua ruang anggotanya ini dengan segala macam karakter, dan dia harus bisa memposisikan itu semuanya harus masuk dalam pemikiran kita untuk bersama kita selesaikan. Itu yang penting. Tidak ada yang tertinggal, yang mudah-mudahan semuanya bisa terangkat bersama-sama. Itu yang hari ini di Dewan Kesenian itu mesti harus ada konsep jelas 5 tahun itu. Kemudian apa evaluasinya, apa pencapaiannya, jangan dibuat terus kita tunggu aja. Tidak bisa. 1 tahun ini apa kita evaluasi, apa pencapaian, oh ini gini segala macam. Kalau kita bikin acara ini efeknya itu apa, impactnya apa nih, sekedar gitu tidak. Kita harus bisa memberikan dampak. Anak-anak bisa berkreativitas bahwa di sini ada prestasi juga, di sini juga ada, di sini ada cuan juga, itu dia. Jadi hari ini, Bang, kalau kita lihat di dunia digital ini lagi marak-maraknya lah, karena media sosial rata-rata juga bisa dimonetisasi nih dari TikTok, dari Facebook. Ya. Jadi mana-mana orang sibuk jadi konten kreator ya. Di Facebook entah kerjanya apa di konten kreator, padahal hasilnya juga belum. Jadi hal-hal kayak ini kayaknya perlu disiasati juga nih, Bang. Dan ini juga bisa membantu pemerintah seandainya ini bisa tercapai. Dalam artinya kalau memang anak-anak muda nih yang memang bisa diarahkan ke sana, terus bisa akhirnya menghasilkan, angka pengangguran kita itu berkurang. Betul. Tapi memang awalnya memang kita yang butuh pelatihan, kayak mana jadi konten kreator yang benar. Terus nanti mungkin dikasih tugas mereka ini harus bereksplor Dumai, gimana bisa membuat konten yang mengeksplor Dumai, ya bisa dilombakan tuh di apa, jadi motivasi juga kan? Nah ini tadi saya juga berkeinginan ini mungkin kita akan membuat lomba-lomba yang bisa karyanya itu bisa melihat menilai kita misalnya bagaimana perkembangan seni dan segala macam yang eksplornya dalam. Jadi
ya kita akan upayakan kerjasama lah tuh. Saya pikir itu penting itu supaya minat Gen Z nih juga Ya. kan luar biasa nih. Kecap Salah lah. masuk tak mau dia kan. Ya. Jangan masuk dengan apa pula plus di situ kan. Dia harus pula masuk dengan yang lainnya. Ya. Susah kita nih. Ya ini oke lah, tapi ini bisa arahnya sebagai konten kreator. Ya ini bisa arah ke kesenian dan ke lain-lainnya itu ya. Silakan. Karena kalau hal ini ya tinggal abang lah. Kalau saya pernah bicarakan kepada Kadis Pariwisata ya. Ya intinya ya oke nih. Oke, coba tinggal kita majukan gimana konsep yang benernya. Tentu kita harus jelaskan secara benar juga nih kan. Intinya pengennya Bang kita buat pelatihan. Setelah buat pelatihan itu bukan hanya setelah itu selesai, mereka kasih tugas lagi ya. Kita kasih tugas bagaimana mengeksplor Dumai kalau memang berkaitan dengan konten ya. Mengangkat Dumai ini bagaimana bisa dijual gitu ya. Mungkin di situ kan ya ketika lomba mereka juga punya motivasinya juga. Jadi kita bukan hanya buat pelatihan setelah itu dilepaskan sia-sia. Itu ya saya pikir selama ini kita nggak dapat seperti itu Bang. Ya, sama gini, kita memotivasi orang untuk berkarya, terus karya itu diapakan. Itu makanya. Banyak lukisan-lukisan dari karya tersadai kita belum pernah bikin pameran lukisan misalnya. Ini bukan motivasi pembeliannya saja, tapi kalau kita lihat misal yang tidak ngerti, contoh dulu ada lukisan foto-fotonya saja dimasuk di media internasional, ternyata dibeli miliar. Dibeli Bang. Ya, ada yang suka pula yang kayak gitu kan. Ini kita yang mengemas ini belum ada. Peluang paling mudah saat ini Bang. Ya kita lihat sekarang macam hotel dan lainnya penginapan udah mulai marak di kota Dumai. Karena pengunjung udah mulai datang nih Bang ya. Betul. Macam kalau kita mempunyai karya-karya secara seni lukis atau lain, bisa kok Bang kita titipi di hotel-hotel tuh Bang. Iya. Ya kan secara langsung bisa numpang titip aja sebenarnya kan. Betul. Mereka juga dapat keindahannya di situ. Mereka juga dan kita juga sambil nunggu kali aja merezeki laku terjual. Ya. Salah satu juga tuh Bang kayaknya Bang. Saya pikir itu penting itu. Makanya memang harus ada kerjasama ke depan, memberi ruang kepada kawan-kawan untuk menampilkan karyanya. Karena memang sulit kalau tidak ada kawan-kawan yang ya berkarya. Ya berkarya mentok kasihan Bang. Di rumah saja. Cuma orang-orang yang sekarang yang kita ngomongin soal musik modernnya lah, anak-anak band ya. Mereka sibuk latihan kapan manggungnya? Nggak punya wadah. Terus kemarin udah buat ya? Ya udah, baru-baru ini bikin kemarin apa namanya? Expo Band. Ya, kita serahkan sama yang muda-muda itu. Saya pikir perlu mendukung anak-anak ini. Karena memang tidak ada lagi panggung yang ini masih sederhana lah, panggung yang menurut mereka itu bangga jadi anak band itu. Ini sekarang nih mau latihan tapi tak ada panggungnya, kasihan juga. Tapi alhamdulillah hari ini Bang kita lihat nggak geliat soal bermusik anak-anak juga udah mulai dikit-dikit lah, karena kita lihat studio awalnya cuma tinggal di Marlan doang. Sekarang sudah mulai ada nih Bang, sudah mulai tumbuh. Obi udah buat studio rekaman ya. Terus kemarin di tempat Rido juga buat rekaman, sampai Datuk Domo juga buat lagu ya. Jadi itu kayak penting juga nih ya kalau sudah yang kayak gitu. Cuma ini lebih kuat musik memang. Ya, saya pikir kuat. Zaman-zaman Ijel lah dulu kan, zaman Yongjali, Ijel semuanya. Dan kita juga yang kita hari ini pun kita bangga juga nih ya, Bang Ijal udah berapa kali mewakili Riau. Terus hari ini anaknya nih Bang, bukan nasional Bang ya? Nasional. Juga dari musik. Apa namanya tuh? SFLP ya aku. Kegiatan sekolah pendidikan ya. Seriau ya. Nasional Bang. Ya, menang Seriau, pindah ke Solo ya. Pindah ke nasional nanti. Mewakili Riau. Di Dumai 21 mewakili Dumai kan, menang kemarin. Jadi aku terkejut juga kapan pula tiba-tiba anak Ijal lah besar pada kita. Dulu nampak kecil-kecil masih dulu masih pakai singlet di rumah. Tapi saya pikir itu tadi ya, apa namanya, kami tidak kita tidak juga mau mengatakan kita ini tengkulak dah jago anak Ijal kita, enggak. Memang letih juga harus belajar deh kan untuk jadi pemain gitar yang baik itu. Iya, bukan berarti enggak mungkin kalau kita tidak mau jadi tengkulak juga. Oh anak Ijal kita macam kita pula ikut sama. Saya pikir memang itu peran bapaknya kuat ya kan. Jadi setelah begini udah jadi gini pun kau nggak mau dukung kan kacau. Itu sudah jadi, kalau belum jadi ya udah jadi kayak gini, support lah. Ya makanya tadi kan kalau memang ada ruang nanti bagaimana ya, contoh anak Ijel tadi lah bisa main di apalagi kan nanti misalnya di tingkat nasionalnya ini secara sekolah ya mungkin dia perform nanti di mana, support aja gitu. Perform, yang penting dia membawa nama Dumai, Dumai punya gitaris terbaik. Dua yang aku lihat kayak gini nih, ada Bali satu. Bali itu seumur-umuran Silpi ya.
Balkis. Silpi Mak. Maknya apa? Balkis. Iya, Balkis ya. Saya orang Balkis sama-sama. Alirannya pun sama. Aku udah pernah lihat itu. Tapi ya kelenturan masing-masing beda lah. Bali dengan kita ini gaya beda. Jadi menurut aku nanti kita support itu kalau memang ada ruang untuk di luar sekolah ini kan. Misalnya perform di mana, support sekali. Iya. Mudah-mudahan. Ya, yang berkaitan bagaimana membawa nama daerah ya. Dewan Kesenian hadir di situ Bang ya. Hadir lah. Pasti ya. Hadir bukan sebagai tengkulak. Kami ini enggak hadir, memang mensupport. Jujur support. Semua kita salut juga sama Ijel lah yang bisa mentularkan permainannya sama memang kontan, memang kopi pasti Ijel betul itu. Dan itu kopi pasti. Sekuat apapun Bang Ijel ya ngajarin gimana pun kalau anaknya nggak punya kemauan nggak akan jadi juga. Tapi memang anak juga punya kemauan. Betul. Ya. Harus. Jadi orang tua punya bakat di situ juga, malah disupport lagi makan jadi makan nasi kan. Nah itu kan nampak kita lihat itu. Makanya yang kayak gini penting. Misal kita ingin bahwa Duma itu melahirkan orang-orang yang memang bisa memberikan pandangan lain ke Dumai, inspirasi menjadi inspirasi anak-anak usia dia ya. Itu betul tuh. Yang paling penting itu dia inspirasi. Bahwa pemain gitar itu juga bisa memberikan orang inspirasi kan. Itu. Ya, apapun lah bidangnya, mau bermain gitar dan lain-lainnya, kalau sudah bisa memberikan menularkan suatu nilai baik buat orang lain itu sebuah hal bagus Bang ya. Apalagi hal positif. Hari ini seperti saya bilang tadi, anak-anak band jangan mikir lagunya gimana tuh, yang mungkin ada sebagian nggak suka nih Bang. Jangan mikir itunya, tapi bagaimana anak-anak ini terarah gitu kan. Hal positif, mereka bisa mengembangkan kreativitasnya. Karena bermusik ini secara intelijensinya juga mengasah otak nih Bang. Ya kan? Musik rumit sekali. Musik intelektualnya bagus. Bagaimana mengemas harmonisasi bunyi-bunyi menjadi sesuatu yang enak dan nyaman di telinga itu kan. Mereka nggak akan bakal tampil bagus kalau mereka nggak pernah dikasih ruang. Ya kan? Pasti. Gak mungkin tiba-tiba instan keren dong, nggak mungkin. Jadi mereka berproses ini juga. Pernah dulu kita gerak nih sama Robi, sama Atu, sama Ijal pernah main juga dulu. Terkait kalau ada artis featuringnya harus anak lokal. Dulu kan sering dari Padang, dari Pekanbaru. Kita mainkan, akhirnya dapat lah. Itu kan uji coba panggung-panggung besar itu kan penting kan. Penting Bang. Sehingga mental tampil dan jam terbangnya bertambah gitu. Jadi itu perlu kita kuatkan lagi. Kalau ada sponsor-sponsor rokok misalnya yang membawa artis ini ya featuringnya harus kita. Iya. Panggung-panggung kayak gitu itu penting untuk mengangkat adik-adik supaya dia punya mental tampil yang baik. Jadi memang kemudian gig kecil juga penting, gig untuk yang satu sesuai dengan genre masing-masing lah. Misalnya ada metal, ada alternatif dan segala macam, biar aja berkembang. Tapi kita support itu. Ya makin banyak warna makin lama. Pasti kan? Kita tidak tahu dari siapa yang macam Balkis, siapa tiba-tiba ada muncul. Siapa tuh rupanya Ijel? Iya. Anda tidak tahu kan? Ya, jadi nanti ke depannya banyak lagi. Insya Allah banyak lagi akan munculan seperti itu. Maka kita pikir juga Bang. Kita capek juga berkiblat fanatik terhadap misalnya musik metal itu harus ke Bandung misalnya atau ke Surabaya. Kenapa tidak di Dumai gitu kan? Apalagi zaman sekarang eranya udah beda Bang. Itu dia. Industri udah emang mati Bang kalau industri musik Bang. Jadi semua bisa ngarahnya tuh ke dunia digital. Betul. Jual lagu di Spotify dan lain-lainnya. Di situ berkarya, jadi kita punya lagu, punya karya aja dulu. Setelah itu kita bisa jual di sana. Ya. Kalau yang bagus bakal didengerin orang, tiap bulan dapat penghasilan. Sebenarnya. Udah gampang kalau soal macam Pacu Jalur tuh gini. Jadi viral. Sedunia ini. Jadi dia buat dulu kan. Padahal begitulah orang Amerika tuh melihat sesuatu yang bisa dikomersilkan ke Pacu Jalur anak tuh main-main gini, semua orang bisa mengikuti. Ini kan luar biasa. Jadi saya pikir Dewan Kesenian hari ini juga harus merubah pola pandangnya, pola pikirnya terkait dengan bagaimana menghasilkan sebuah karya dan memberikan kontribusi baik terhadap daerah ini. Kita sebagai seniman, budayawan dan pelaku seni atau pekerja seni yang ada di Dewan Kesenian hari ini harus juga tidak kaku atau tidak monoton untuk menghasilkan karya yang sudah produksinya bisa dikalahkan dengan sistem-sistem ini. Sekarang ini lebih bagaimana kita kalau aku pikir melompati batas berpikir karena zaman kita ini masih
orang sudah pakai gadget yang luar biasa lah. Iya. Kita masih di zaman orang belum pakai HP. Waduh. Jadi orang udah transaksi pakai di sini. Tak pakai duit lagi semuanya. Kita masih baru memulai IBM kan. Jadi Bang, lompatannya harus 3 kali lompatan ya Bang. Harus. Jadi anak-anak sekarang ini makanya kadang-kadang ngelihat kita tuh, aku pun nanya, kok dilihat kita kayak gini, kita sudah kayak gini pun dia santai aja. Ternyata dunia dia lebih lain lagi pada kita. Ya kan? Berbeda. Ya, berbeda. Jadi Jadi kita juga jangan mau juga ketinggalan Bang. Itu Kalau kita semakin tinggal makin tertinggal kita nih. Jadi- Mau tidak mau adaptasi juga nih. jadi menyelami pikiran. Aku terakhir nih ada karya seni rupa itu sudah AI semua kan. Di satu sisi oke lah kayak aduh merusak nih, tapi di satu sisi lagi membantu juga nih Bang. Toh ya ini kan alat nih Bang. Alat dari toh pada pikirnya Tapi bagi manusia aku, juga ya, kan? bagi aku lah, aku ini kan pelaku juga. Memang 100% membantu. Tapi Begitu butuh referensi, tidak ada satu referensi pun yang tidak dijawabnya. Kan jelas. Misalnya kita meneliti penelitian terdahulu tentang ini, yang kita tahu ini satu, dia tahu lebih 1000, mau lagi katanya, lebih dalam lagi atau terus lagi. Aduh, mak. Jadi habislah kita sudah. Cuman dalam waktu hitungan tidak sampai 2 detik. Iya. 1 detik. Aduh, mak, macam mana ya? Jadi itu tidak bisa kita tolak. Iya. Misalnya kita ingin menerjemahkan makna foto lukisan ini atau lukisan ini, taruhkan ini lukisan ini, ada gambarnya, dia keluar tuh menerjemah. Aduh, kita baca buku 10, dia tak tahu dari mana baca bukunya. Semua referensi itu. Jadi maksud saya, AI bukan sesuatu yang harus ditakuti, tapi dia menjadi teman baik dalam rangka mendukung karya kita. Mendukung karya kita benar. Ya, jadi menurut saya bagi penulis terutama referensi itu lebih cepat. Tapi tidak boleh mengcopy paste, itu syarat utama ya kan, tidak boleh jadi plagiat. Kalau berkarya artinya kita kan punya referensi. Oh, ini sudah pernahkah ini dinyanyikan kan 7 not, 7 not udah pernah. Oh, ini sudah pernah nyanyikan ini. Nanti kena banding apa bandit. Kena copyright, kena bandit. Itu dia. Jadi maksud saya. Jadi untuk referensi ya. Ya, referensi. Untuk referensi saja. Jadi referensi. Kemudian kita bisa cek, oh ini belum ada karyanya. Itu penting. Nah, jadi oleh karena itu saya pikir zaman sekarang, zaman yang harus kita sendiri berubah untuk menyesuaikannya. Iya. Kalau kita tidak menyesuaikan dan membanting menolak ini, kita akan Tertinggal jauh. Wah, itu dia. Misalnya aku yang menulis, sangat kecil betul sama AI itu. Sangat kecil. Apalagi musik tinggal masukkan apa judulnya, bikin liriknya. Lirik pun dikasihnya semua. Kopi, pam, trup, bunyi keyboardnya berapa mau bikin. Memang tidak sesempurna yang kita ingin. Tapi kan tinggal goresan-goresannya saja. Itulah keahlian itu. Tinggal kita menyempurnakan kalau mau anu lagi. Ya intinya itu adalah kecerdasan buatan gua. Ya. Jadi tidak akan mengalahkan kecerdasan yang diberikan oleh Allah. Tapi kita bukan bicara soal teknologi ya. Kita minum dulu tuh. Oh, Mbak. Ya, terima kasih. Itu sedikit memang harus kita buka pola pikir juga. Jadi hari ini tidak otodidak lah, tidak tertutup dengan dunia lah. Ya intinya semua kalau mau belajar bisa, semua bisa. Ya. Jadi karya kita hari ini bagus dan segala macam. Saya kira itu hal-hal biasa. Mau idealis karya itu boleh saja. Berkesenian ini adalah mampu melakukan perubahan terhadap bagaimana orang yang selama ini tidak memberi respon terhadap kepedulian di lingkungan dan segala macam. Karya seni itu bisa memberikan itu contoh. Dulu kita ini kan bisa melihat, oh sama-sama ketika misalnya si Walkis main, padahal kita setelah itu kita bubar tapi begitu jumpa, oh sama. Kesamaan itulah paling tidak memberikan rasa sama kita. Keluargaannya juga. Itu dia. Oke Ketua, saya menilai Ketua hari ini seniman yang ada di Kota Dumai. Kita terlepas dari yang lain, ini kita bicara lingkup seniman ya. Ketua ini lingkupnya berada di tengah nih. Kita kesentuh hari ini kita masih melihat Ketua bahwasannya masih ada yang gimana ya, mungkin beda pemahaman dan lain yang akhirnya membuat perbedaan, membuat gap ya. Dan saya berharap Ketua bisa menyatukan seniman-seniman di Kota Dumai ini. Karena saya lihat Ketua selama ini netral orangnya, saya ngelihatnya. Sangat, aku tidak terlalu, aku bukan hidup berorganisasi, hidup aku sendiri pun begitu. Aku tidak terlalu punya urusan-urusan yang aneh.
bagi aku kan perjuangan bagaimana kita bisa mencapai sesuatu dengan baik aja. Kalau kawan-kawannya aku tak pernah lah kalau ada silakan menggabung, tapi dalam struktur tak mungkin mau masuk lagi, itu aja kan. Kalau ya ada sudah itu ya udah itu maksudnya dalam artian seperti ini ya, rekan-rekan yang mungkin yang masih ya jelas mereka darah seni masih ada nih mungkin selama ini karena mungkin salah pribadi dan lain-lainnya. Berarti dia belum kenal sama aku sudah. Jadi mungkin berada di tengah-tengah saja. Itu yang kedua saya pikir orang yang selama ini tidak pernah berkonflik sesama seniman. Ada, ya. pernah. Jadi karena itu saya pikir ketua punya harapan besar untuk menyatukan teman yang lain nih. Dalam artian mungkin, apalagi yang seumuran ketua. Ya. Karena masih itu kan kadang idenya beda nih gitu. Beda. Sering berbenturan nih anak muda sekarang nih kadang. Wah, Miko nih aku banyak makan garam ya. Ya garam masih gini. Saya pikir gini. Kita terus membuka ruang untuk bersama, untuk ayo bersama-sama kita memajukan seni dan kesenian ini. Selanjutnya ya kan kita juga tidak harus itu aja kita teruskan. Kita harus jalan terus nih. Kalau terus memujuk ini segala macam, begini tidak waktunya. Saya silakan memujuk ya. Kalau harus misalnya ayo gini, ayo ada masukan kita duduk kapan? Ini fleksibel lah, kita tidak terlalu apa lah. Buat silaturahmi seniman Dumai. Silaturahmi berarti dalam apa ya bermacam-macam kita hadirkan itu sambil diskusi, sambil apa. Makanya kemarin saya tidak bikin judul itu tapi expo band itu, bukan silaturahmi musisi segala macam. Karena saya pikir silaturahmi nggak mungkin nggak tercapai. Nggak pernah, belum ada yang rusak gitu. Kalau kita bikin expo ini kan band banyak, ayo kita expo lah, kita explore apa segala macam. Tapi itu sekedar nama aja. Tapi saya pikir kalau memang harus kita duduk sama, memang kawan-kawan juga yang di luar struktur atau segala macam yang sama aku ini ada yang kurang pas, sampaikan aja kita diskusi. Ya intinya dalam berkesenian ini jangan mikir saya nggak anggota DKD nggak satu yang itu gini. Ini kontaminasi pemikiran aku semua nih gerakan ini. Enggak lah, aku bilang ini kan belum ada rapat, tapi aku coba untuk warming up sebetulnya ini. Warming up ada acara teater. Itu warming up sebelum kita rapat kerja nanti baru kita tentukan bersama. Warming up nih boleh aja lah. Serah nanti pas rapat kerja. Nggak setuju tetap bebas. Sekarang ini kan memang belum ada struktur, belum di tiket SK. Bahasa wacana nih. Nah, ini kan berapa kali kita bikin tuh. Kalau nanti setelah ada ini, oke, baru kita mulai secara administrasi. Ini SK sudah, kapan kita rapat kerja ini keputusan baru kita jalan. Yang hari ini ada 3 kegiatan, ini warming up. Pemanasan bahwa kita ini semangat punya semangat ya, dan bahwasanya akan ada event besar Sumatera nanti akan melahirkan gitaris terbaik Indonesia. Ini masih kita kalau sudah berkumpul bersama, punya ide sama-sama disatukan ya bisa hasil produk yang bagus nih. Tapi kalau sudah nggak kompak gini-gini ya susah. Jadi dulu kita pernah berpikir ya, begitulah Malaysia dengan lagu Malaysia yang menghajar pasar Indonesia termasuk Riau luar biasa sampai hafal kita lagu-lagu hari ini. Hari ini mereka itu lagu-lagu legend hari ini ini lagu pasar kita ini hanya menyeberang laut. Mereka menyeberang laut dan mereka punya karakteristik yang sama dengan karya-karya kita. Kalau kita bisa menembus itu, waduh. Ya kalau kita bukan kita nggak mungkin. Padang tuh Padang tuh kan mereka tidak masuk industri, mereka industrinya itu rekaman di rumah juga, studio mereka sendiri di sana. Tapi jadi lagu nasional juga kan akhirnya. Itu yang sekarang lagi viral tuh yang dari timur tuh tak boleh-boleh itu. Ya kan? Buktinya itu benar bukan dari industri juga. Itu tadi kan karya daerah. Tapi memang yang dibikin bisa meledak begitu kan. Jadi memang harus memulai. Kalau hari ini beda zamannya beda. Dulu kita harus siapkan segala-segala. Harus ke Jakarta dulu, harus rekaman suara bisa di equalizer sendiri. Pening aku itu. Jadi semua bisa, tergantung manusianya nih. Tapi itu dia. Jadi ketika kita ada organisasi begini, mari kita diskusi tentang ini. Kendala kita ketika menghadapi situasi gini apa yang kita lakukan. Nanti karya kita bukan soal jualan karya tapi kita sudah tergerus oleh teknologi yang terlalu jauh melewati kita. Hari ini kita bisa dilihat orang di Amerika dengan podcast ini segala macamnya, dulu tak pernah tahu kita. Mungkin dalam studionya aja kita dulu kan. Jadi ini yang belum dapat aku lihat, Bang. Sehingga masih merasa zamannya masih itu. Zamannya udah lain. Berbeda kita bikin ini. Jadi ini yang penyesuaian ini yang belum dapat. Kalau kita dapat menyesuaikan ini, tampilannya apa segala macam, komunikasinya
Aku rasa berhasil. Ya. Berhasil sekali. Nanti orang-orang akan memanggil kita untuk segala macam karena mereka tahu siapa kita, tahu ini segala macam, ini karya-karya kita. Itulah mulainya. Ya, bisa menjadi seniman yang menyampaikan pemikiran dengan benar dengan lagu-lagunya. Iya kan? Ketua seorang seniman sastrawan ya. Jadi saya mau ketua sastra dikit dong, Ketua. Sampai kita usah panjang mungkin ya. Apa nih kita? Silakan, Ketua. Aku cuman bisa baca puisi sama nulis aja nih. Ya, puisi itu. Kalau main musik ini memang kayaknya dikutuk untuk tidak bisa. Tapi nyanyi bisa. Suka dikutuk untuk tidak bisa kenal chord ini kan. Kayak buta chord aku. Tapi suka sekali. Aku hanya menyampaikan puisi Ibrahim Sattah lah ya. Pakai tag ini tak hafal. Tak apa, boleh Ketua. Ya, boleh. Jadi sengaja nih kita tampilkan Ketua puisi juga di sini. Kerjain nih, bukan tampilkan nih, kerjain. Jadi spontan guys ya, enggak kita ancang-ancang juga, tapi pengen kita hadirkan, kita tampilkan bahwasannya inilah Ketua Dewan Kesenian hari ini yang berasal dari lingkup sastrawan ya. Beberapa sebelumnya dari musisi. Sebelumnya Bang Iwang dari apa tuh? Multimedia ya. Berbagai macam profesi ya yang pernah duduki Dewan Kesenian daerah. Jadi tidak ada metal ada juga. Ada metal juga ada ya. Jadi Bang Asdani dulunya juga tim suksesnya Bang Agus. Sekarang jadi lawan kalah ya. Tapi bukan lawan itu. Jadi petanding ya. Jadi apa namanya? Ya dalam kompetisi kompetitor aja lah ya. Kompetitor dalam ajang Busenda. Saya selalu Asda ya. Ya jangan marah-marah. Kapan gede-gede. Enggak kok Deval kayak gitu juga. Saya juga saya malah. Ya, intinya duku penuh ya. Cuma posisi dia kan bolak-balik baru ya. Oke, silakan Ketua. Oke, baik. Ingin ku janjikan laut menjadi gurun, ikan dan sekalian hewan, pindahlah ke bulan. Sebab laut, sebab pantai, sebab laut bernama laut, sebab pantai bernama pantai, sebab maut bernama maut, sebab saatnya sampai. Terima kasih. Ngerjain aja. Boleh dikit clue-nya tentang apa itu? Ini persoalan bagaimana maut menjemput. Ini puisi yang diciptakan oleh Ibrahim Sattah, salah satu sastrawan Riau yang terkenal sampai pembacaannya ke Belanda ini. Ini salah satu sastrawan yang saya suka juga dan pernah duduk bersama beliau, tapi masih junior lah kita itu. Sampai hari ini puisi-puisi mantra ini masih menjadi bagian yang tidak terlepaskan dari alur pikir sastra saya. Ini oleh karena itu saya pikir ini salah satu puisi mantra. Intinya bagaimana kita menyatakan bahwa maut itu sesuatu yang harus sampai. Pasti sampai. Terima kasih. Tidak tua, tidak muda. Wah, tidak. Namanya pokok kelapa kan campak juga. Ada yang tua-tua baru campak, ada juga pada tidak ada pengaruh itu. Yang penting terus berkarya. Iya. Tutup kata atuk nih, tutup mulutmu, biarkan karyamu berbicara. Terus usia jangan ngalangin juga buat berkarya. Saya capek usia ngurusi, biar aja peduli amat. Usia biar aja, tua halangan buat berkarya ya. Berkarya jadi juga berkarya sampai mampus. Wah, itu dia. Ketua. Ya. Di poin menit-menit terakhir nih ada yang mau disampaikan nggak buat warga Kota Dumai, terutama buat seniman atau pelaku seni atau yang mau senang seni nih. Ya. Saya pikir mari kita bersama-sama bersama-sama berkolaborasi untuk menjadikan Dumai sebagai kota yang penuh dengan karya-karya seni dan budaya. Tentunya orang-orang yang terlibat dalam seni terus tetap semangat dalam berkarya. Ayo kita susun barisan bersama. Mari kita ciptakan Dumai yang penuh dengan kebudayaan dan kesenian sehingga menjadi Dumai idaman untuk semua orang. Idaman untuk semua orang ya. Oke. Mudah-mudahan hadirnya Dewan Kesenian yang baru tapi yang saat ini ya 5 tahun ke depan panjang waktunya Bang ya. Lama bisa kali. memberikan kontribusi positif buat Kota Dumai. Siap. Bisa bersinergi juga dengan pemerintah, dengan swasta, semua masyarakat, elemen masyarakat. Tidak ada skop batas-batas. Tidak ada. Kita tidak seni universal. Ya, kita tidak mengkotak-kotak diri kita.
dan menerima semuanya. Oke. Terima kasih atas kehadirannya Bang. Sama-sama, Bang. Mudah-mudahan bisa komunikasi lagi, bisa Oke. ngobrol lagi ya dengan bahasan-bahasan lebih menarik lagi. Oke, siap. Terima kasih banyak, Bang. Mohon maaf Assalamualaikum. apabila ada kata-kata kita berdua yang kurang berkenan ya. Oh ya, Nah. saya mohon maaf nih kalau ada yang salah nih. Sampai ketemu lagi Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Bye. semuanya. Oke ya. Terima kasih Bang. Ya sampai. Jangan malu, tak perlu kau ragu. Wadahmu adalah di sini. Bersuara, jangan hanya diam. Ekspresikanlah gelora jiwa. Yeah, 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 Radio Povi. Ceritakanlah tentang mereka. Yeah, 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 Radio Povi. Berbagilah inspirasi mereka.